Hola amigos parantos kumaha damangos, kembali lagi di Gayakin Movie yang masih akan melanjutkan part selanjutnya dari alur magi Labyrinth of Magic, di mana pada part kali ini akan menceritakan tentang akhir dari pertarungan Balbad dan dimulainya petualangan baru Aladin juga Alibaba di negeri Sindria. Bagaimanakah keseruannya? Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dimulai oleh Aladin yang bisa menyerap ruk cahaya ke dalam tubuhnya sendiri, yang katanya itu ia lakukan demi membimbing Alibaba dan temannya yang terperangkap dalam kegelapan. Aladin pun lalu membuat bola cahaya yang kemudian ia rubah menjadi api agar Alibaba bisa menyerapnya dan mengembalikan bentuk pedang Amon seperti semula. Alibaba langsung menuju ke arah jin hitam sementara Judal terus menghalanginya, namun Aladin membantu sahabatnya agar bisa terus mendekati sang jin. Alibaba pun berhasil mengenai tubuh jin hitam dengan sangat telak, walau sayang jin hitam yang kuat malah bisa menyerap tubuh Ali ke dalam tubuhnya sendiri. Sementara itu, Aladin menggunakan kebijaksanaan Sulaimannya pada Judal sampai si magi jahat melihat kilasan-kilasan masa lalu yang membuatnya sangat ketakutan. Di sisi lain, saat itu Alibaba udah berada dalam tubuh jin hitam dan melihat wujud Qasim yang diciptakan oleh Rook berada di sana juga. Qasim lalu mengutarakan isi hatinya di mana ternyata ia membenci Alibaba sejak tahu sahabatnya itu merupakan anak dari Raja Balbad. Membuat kebencian itu menciptakan ruk hitam yang mengelilingi tubuh si Qasim. Balik lagi keluar yang saat itu Judal kembali bangkit untuk menyerang Aladin. Sambil menahan serangan, Aladin mengirimkan pesan suara untuk Alibaba dengan berkata kalau ia percaya sang pangeran bisa menyelamatkan Qasim dari kegelapan. Di sini Qasim menyalahkan takdir dan terlihat iri karena Alibaba dibesarkan oleh ibu yang baik, apalagi ayahnya ternyata adalah seorang raja, sementara ia sendiri dibesarkan oleh seorang ayah yang jahat. Dengan kemarahannya, Qasim pun menyerang Alibaba, namun Alibaba bisa bangkit dan menghajar wajah sahabatnya itu. Alibaba berhasil membangkitkan ruk cahaya sementara Qasim mengeluarkan ruk hitamnya, hingga kemudian terjadi benturan antara kedua tipe ruk yang berlawanan tersebut. Alibaba terus meyakinkan Qasim jika ia sama seperti dirinya, namun Qasim yang udah termakan kebenciannya sendiri malah kembali menghajar sang pangeran. Qasim lalu menunjukkan masa lalu saat Maryam dan seluruh penduduk desa Kumuh terkena wabah penyakit sampai banyak menelan korban. Setelahnya ia juga melihat saat desa Kumuh dibakar, di mana saat itu si pedagang senjata datang dan menghasut orang-orang agar membenci pihak kerajaan. Saat Alibaba lengah itulah Qasim menyerang si Ali sampai pedangnya berhasil menembus tubuh sang pangeran. Namun kemudian ruk cahaya tiba-tiba mengelilingi tubuh Qasim sendiri, di mana ruk itu nggak lain berasal dari Alibaba. Alibaba menitikkan air mata yang hebatnya air mata itu bisa menghancurkan pedang milik si Qasim. Ia terus berpikir cara bagaimana agar semua orang bisa hidup bahagia tanpa perbedaan, membuat Qasim sadar jika selama ini Alibaba mempedulikan tentang perbedaan mereka. Qasim mulai berpikir jika ia harus bisa menerima takdirnya sendiri dan sampai kapanpun ia nggak bisa menjadi seperti si Alibaba. Hingga air mata dari pria itu menghilangkan semua kegelapan sampai membuat tubuh jin hitam mulai mengalami kehancuran. Menyedihkannya, Alibaba ternyata udah nggak bisa menyelamatkan Qasim lagi karena pria itu akan mati bersama dengan jin hitam. Sebelum menghilang, Qasim menunjukkan gambaran masa lalu terakhir di mana di sini terbongkar jika ternyata ayah Qasim bukan pergi meninggalkannya, melainkan dihabisi oleh Qasim sendiri karena saat itu sang ayah mencoba menjual Maryam pada para pria hidung belang. Karena itu, sejak kecil, Qasim selalu meminta Alibaba nggak menjadi seperti dirinya karena si Ali berasal dari keluarga yang baik-baik. Alibaba pun lalu mencoba meraih tubuh Qasim, namun sahabatnya itu menghilang dan berubah menjadi ruk cahaya, di mana hebatnya ruk itu mampu menghilangkan semua kegelapan yang menyelimuti Balbad. Karena udah kalah, si pedagang senjata pun membawa Judal pergi dari tempat itu, sementara Alibaba menangis di hadapan tubuh Qasim yang udah nggak bernyawa. Sang pedagang senjata berbicara dari udara jika suatu saat ia pasti akan berhasil memenuhi Aladin dan Alibaba dengan kegelapannya. Namun tiba-tiba seseorang menghajar pria itu, di mana orang tersebut adalah Masrur yang ternyata bisa menggunakan Masou. Gak hanya Masrur, Jafar juga bisa menggunakannya untuk menyerang sang pria jahat.
Dan sebagai penutup, Sinbad yang udah memakai masau juga menghabisi pria itu dengan petir birunya. Walau terlihat tewas, kepala pria itu yang tenggelam di laut lalu mengeluarkan seekor ular, sementara tubuhnya berubah menjadi sebuah boneka. Hingga selanjutnya kita akan dibawa pada kelompok orang-orang bercadar di mana mereka berniat menciptakan kegelapan di seluruh dunia. Balik lagi pada Aladin yang meminta Alibaba nggak bersedih karena orangnya udah meninggal nggak sepenuhnya menghilang dan jiwa mereka akan berubah menjadi ruh. Dengan kebijaksanaan Sulaimannya, Aladin bisa membawa ruh milik ayah dan ibu Alibaba ke hadapan putranya agar Alibaba mengerti walau orang-orang itu udah tiada namun ruh mereka tetap ada di sekitarnya. Nggak hanya itu aja, Aladin juga lalu mengirimkan ruh-ruh penduduk kumuh yang udah meninggal agar bisa bertemu dengan keluarga mereka yang masih hidup. Dan di sana akhirnya Alibaba melihat jika Qasim udah bahagia bisa kembali bertemu dengan Maryam. Keesokan harinya, tanpa terkecuali semua penduduk yang udah berdamai dengan pihak kerajaan bekerja sama membangun kembali kota Balbad. Sementara di dalam istana, Alibaba memutuskan ia akan membuat pemerintahan sementara di mana sang pemimpin akan dipilih langsung oleh rakyat. Sialnya, saat Alibaba sedang berbincang dengan Aladin, ia digigit seekor ular dan yang seperti kita tahu, ular ini adalah ular yang tadi keluar dari kepala si pedagang senjata. Hingga nggak lama, seorang prajurit melapor jika armada besar Kekaisaran Kou udah datang ke Balbad juga. Sinbad berkata mungkin mereka ingin mengambil keuntungan dari pemerintahan Balbad yang saat ini belum stabil. Karena itu, Sinbad meminta Alibaba melarikan diri karena Sinbad yakin kau akan mendekati para bangsawan agar Balbad kembali dalam sistem monarki seperti dulu lagi. Alibaba tentu menolak untuk kabur dan mencoba melawan, membuat Sinbad terpaksa membuat anak itu pingsan karena nggak mau si Alibaba tertangkap oleh Kekaisaran Kou. Alibaba lalu tersadar di dalam sebuah kapal besar yang ternyata Sinbad membawanya melarikan diri ke Sindria. Walau saat itu Sinbad sendiri nggak ada di sana karena ia pergi ke Kekaisaran Kou untuk melakukan negosiasi. Dan hal itu membuat Alibaba marah karena merasa dirinya nggak bisa melakukan apapun untuk Balbad. Mereka pun akhirnya tiba di Sindria tempat Sinbad memimpin rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Sampai pada suatu hari Sinbad udah kembali dari Kou dan langsung disambut oleh si Jafar. Di sini disebutkan jika Alibaba udah berada di sana selama 1 bulan dan udah bisa menenangkan dirinya. Sinbad pun lalu menyampaikan hasil negosiasi di mana walau Kou tetap menganggap Balbad berada di bawah kekuasaannya, namun kekaisaran itu tetap mengakui Balbad sebagai negara republik, membuat perbudakan gak akan ada lagi di negara itu. Alibaba berterima kasih atas usaha yang Sinbad lakukan untuk Balbad, dan ia juga berkata kalau dirinya akan mendukung Balbad diam-diam dari belakang, walau Sinbad berkata itu akan sulit karena Alibaba dan Aladin udah diawasi oleh sebuah organisasi, di mana organisasi bernama Al-Sarmen itu adalah kumpulan orang yang selama ini menyebabkan perang dan diskriminasi di seluruh dunia. Dan mengejutkannya, si pedagang senjata maupun bankir merupakan 2 anggota yang berasal dari Al-Sarmen. Begitupun Judal yang selama ini dikendalikan oleh organisasi tersebut. Sinbad lalu mengakui jika selama ini ia juga selalu memerangi Al-Sarmen dan karena itu ia meminta Alibaba meminjamkan kekuatannya untuk memerangi musuh yang sama. Sinbad bermaksud melatih masau dan sihir Alibaba yang belum sempurna agar keduanya mampu melawan organisasi jahat tersebut. Hingga perbincangan mereka terpotong oleh seorang prajurit yang mengabarkan ada seekor monster laut yang muncul di timur Sindria. Mereka pun lalu melihat kemunculan sang monster di mana di sana Sinbad juga membawa 8 jenderal terkuatnya untuk melihat keadaan. Sinbad menyerahkan monster itu pada 2 jenderal bernama Yamuraiha, seorang penyihir air, dan Sarkan, sang ahli pedang yang sebelumnya udah ia tunjuk juga untuk menjadi guru dari Aladin dan Alibaba. Yamuraiha langsung mengikat sang monster dengan sihir airnya, disambung oleh Sarkan yang menghabisi si monster dengan sekali tebasan aja. Kocaknya, Sarkan malah menjadikan monster ganas itu sebagai bahan makanan yang kemudian ia bagikan dengan adil untuk rakyat Sindria. Sinbad pun akhirnya mengenalkan Yamuraiha pada Aladin, juga Sarkan pada si Alibaba. Malam harinya Sinbad mengadakan pesta di mana di sana terlihat jika rakyat biasa dan keluarga kerajaan sama sekali nggak ada jarak seperti di Balbad guys, membuat Alibaba kagum dengan Sinbad dan juga negerinya. Alibaba dan teman-temannya lalu diminta menemui Sinbad karena saat itu sang raja akan mengenalkan seluruh jenderalnya pada mereka.
Selain Masrur, Jafar, Yamuraiha, dan Sarkan yang sebelumnya udah diperkenalkan, ada juga Hinahoho, seorang prajurit dari Kutub Utara, Pisti yang berasal dari negeri bernama Partevia, Drakon yang berasal dari tentara Partevia juga, dan juga Spartos dari sebuah negara bernama Sasan. Orang-orang itu emang berasal dari negara yang berbeda-beda, namun Sinbad bilang mereka ada di sana karena orang-orang kuat itu merupakan sekutu dari Sindria, dan ada juga di antara mereka yang nggak bisa tinggal di negaranya sendiri karena suatu alasan. Selain hal itu, Sinbad memanggil Alibaba karena ternyata ada hasil negosiasi lain yang membuat Sinbad terpaksa harus menuruti kemauan Kou, yaitu Kou akan mengirim salah satu pangeran mereka untuk berlatih di Sindria juga. Setelahnya, pesta pun dilanjutkan, di mana saat itu Alibaba bertanya pada Morgiana kenapa sang finalis malah terus mengikutinya dan gak pulang kampung ke benua gelap. Yang Morgiana bilang ia ingin membalas budi pada Alibaba dan Aladin untuk melawan Al-Sarmen bersama keduanya. Mendengar itu, Aladin dan Alibaba berkata Morgiana bisa membantu mereka dan harus percaya dengan jalan yang telah ia pilih. Setelahnya, Alibaba berkata pada Aladin jika ia akan bertarung agar nggak ada orang lain yang bernasib seperti Kasim jatuh dalam kegelapan. Karena itu, Aladin pun bersedia melawan Al-Sarmen bersama si Ali. Keesokan harinya, Aladin pun langsung berlatih bersama Yamuraiha dan diberitahu oleh sang penyihir air jika sihir yang Aladin punya barulah merupakan sebuah sihir sederhana, di mana Aladin harus bisa menggunakan Ruk dan Magoe-nya untuk membuat sebuah sihir kuat sesuai dengan elemennya. Di sisi lain, Alibaba juga saat itu sedang berlatih teknik pedang bersama Sarkan, hingga nggak lama Sinbad datang dan berkata terlebih dulu, mereka harus melakukan sesuatu pada pedang Amon yang patah. Sinbad bilang walau pedangnya patah namun jin di dalamnya nggak mati dan karena itu mereka harus mencari wadah baru sebagai pengganti pisau yang rusak tersebut. Sulitnya, mereka nggak bisa sembarangan mengganti wadah logam karena suatu benda baru bisa menjadi wadah jika benda itu udah terikat lama dengan pemiliknya. Seperti pisau yang Alibaba pakai adalah pisau yang ia miliki sejak pertama kali masuk ke istana dan diberikan oleh sang raja. Beruntungnya, Sinbad juga punya sebuah pisau yang dulu diberikan Raja Balban sebagai hadiah dan ia pun lalu memberikan pisau itu untuk Alibaba. Dan yang mengejutkan saat menerima pisau tersebut, Amon tiba-tiba mau berpindah tempat ke wadah barunya. Nggak hanya Alibaba, Sinbad juga meminta Morgiana memilih satu wadah karena ternyata selain masau atau senjata utama para pengguna jin, seseorang juga bisa menggunakan wadah pelayan yang terhubung dan diberikan kekuatan langsung oleh masau tuan mereka. Seperti halnya ke-8 jenderal yang bisa menggunakan masau karena mereka diberikan kekuatan oleh jin-jin milik Sinbad juga. Atau dengan kata lain, orang-orang itu adalah para prajurit yang akan membantu kandidat raja. Kocaknya, Alibaba memilihkan Morgiana sepasang sarung tangan logam walau Sinbad bilang itu bukanlah untuk seorang perempuan. Apalagi ia bilang lebih baik menggunakan sebuah logam yang udah sejak lama Morgiana miliki sendiri. Mengejutkannya, Morgiana malah membawa rantai yang selalu mengikat kakinya waktu Morgiana masih menjadi budak. Karena rantai itu selalu membuatnya ingat pada Alibaba, Aladin, dan juga si Goltas yang udah menyelamatkan hidupnya. Hingga nggak lama Jafar dan Masrur melapor jika orang dari Kekaisaran Kou udah datang ke Sindria. Mereka pun langsung menyambut para utusan Kou di mana orang-orang itu mengantar seorang pangeran bernama Renha Kuryu yang akan berlatih bersama di Sindria. Mengejutkannya, si Kogyoku ternyata juga ikut karena seperti yang kita tahu sang putri diam-diam naksir pada si Sinbad. Kocaknya, Kogyoku langsung menantang Sinbad karena katanya sang raja Sindria udah menodainya. Walau Sinbad bilang ia nggak pernah melakukan apa-apa pada gadis itu, membuat sang putri menangis karena merasa nggak diakui. Kobun lalu menceritakan apa yang udah terjadi di mana saat di Kou, Sinbad yang mabuk tanpa sadar tertidur di sebelah Kogyoku, membuat Kogyoku menganggap Sinbad udah berbuat hal nggak senonoh pada dirinya. Dan yang sulitnya, Sinbad juga nggak ingat dengan apa yang terjadi karena sedang mabuk. Sarkan yang ikut ke Kou lalu bilang kalau malam itu Sinbad sebenarnya nggak mabuk karena ia hanya minum sedikit arak. Bahkan setelah jamuan selesai, sang raja langsung tidur di kamarnya sendiri. Walau anehnya saat terbangun, ia udah berada di kamar Kogyoku tanpa menggunakan sehelai benang pun. Mendengar itu, Kogyoku menceritakan kejadian malam itu berdasarkan versinya sendiri, di mana saat perjamuan, ia yang mengagumi Sinbad mengintip sang raja dari pojok ruangan. Namun saat jamuan selesai, ia tiba-tiba diserang seseorang sampai nggak sadarkan diri dan saat terbangun, Sinbadlah yang udah ada di sampingnya. Membuat semua orang menebak kalau sebenarnya Sinbadlah yang udah membuat sang putri pingsan. Sinbad merasa kecewa karena ke-8 jenderalnya nggak percaya pada kata-katanya. Sebagai tanggung jawab, Sinbad diminta untuk menikahi Kogyoku oleh si Kobun. Membuat Sinbad meminta Yamuraiha menggunakan kekuatannya untuk membuktikan kalau sang Raja Sindria emang nggak bersalah.
Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.